Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mansur S, NIM 3022020009. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang batuan sedimen. Baiklah, langsung saja kita ke materinya ya teman-teman. Pengertian batuan sedimen. Jenis batuan yang mana terbentuk sebagai hasil pemadatan endapan yang berupa bahan lepas. Batuan sedimen atau sering juga disebut sebagai endapan merupakan batuan yang terbentuk dari endapan bahan-bahan yang terbawa oleh air ataupun angin. Menurut ahli Ada Hutton 1875, menurutnya batuan sedimen merupakan batuan yang terbentuk oleh konsolidasi sedimen sebagai material lepas yang terangkut ke lokasi pengendapan oleh air, angin, es, dan juga longsoran gravitasi, gerakan tanah atau juga tanah longsor. Selain terbentuk dari demikian, batuan sedimen ini juga terbentuk oleh penguapan larutan kalsium karbonat, silika, garam, dan juga material-material lainnya. Demikianlah yang disebut dengan batuan sedimen. Proses pembentukan batuan sedimen. Di sini ada proses diagenesa. Batuan sedimen ini mengalami proses pemadatan dan juga pengompakan dari bahan lepas atau endapan hingga menjadi batuan sedimen yang utuh. Dapat terjadi pada suhu dan tekanan atmosfer sampai dengan suhu 300 derajat Celcius dan juga tekanan 1 sampai 2 kilobar yang berlangsung mulai dari sedimen mengalami penguburan hingga terangkat dan juga tersingkap kembali di atas permukaan lapisan atmosfer bumi. Ya, kemudian macam-macam diagenesa dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama ada diagenesa eugenik, yaitu diagenesa awal yang terjadi pada sedimen di bawah permukaan air. Kemudian ada diagnesa mesogenik, diagnesa yang terjadi pada waktu sedimen mengalami penguburan yang semakin dalam. Yang ketiga, diagnesa telogenik, diagnesa yang terjadi pada saat batuan sedimen tersingkap kembali ke permukaan bumi yang disebabkan karena pengangkatan dan juga erosi. Ini berbagai macam kekompakan dari batuan sedimen. Bahan lepas atau loose material masih berupa endapan ataupun sedimen. Padu atau indurate, pada tingkatan ini konsolidasi material terjadi pada kondisi kering. Namun hal ini akan terurai apabila dimasukkan ke dalam air. Itulah beberapa jenis dari kekompakan yang terjadi pada batuan sedimen. Setelah kita mempelajari kekompakan dari batuan sedimen, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tekstur dari batuan sedimen. Batuan sedimen bertekstur klastika ataupun non-klastika. Namun apabila batuannya sudah sangat kompak dan apabila telah terjadi rekristalisasi atau pengkristalan kembali, maka batuan sedimen ini memiliki tekstur kristalin. Batuan sedimen yang mempunyai tekstur kristalin ini pada umumnya terjadi pada jenis batu gamping dan juga batuan sedimen yang kaya silika yang sangat kompak dan juga keras. Jenis batuan sedimen berdasarkan proses pembentukan, yaitu ada batu sedimen klastik. Batuan sedimen ini bahannya berasal dari pecahan-pecahan batuan yang pernah ada sebelumnya. Proses pembentukannya berdasarkan pada pengendapan yang terbentuk di lingkungan darat dan air. Kemudian ada batu sedimen kimiawi. Bahannya berasal dari pecahan batuan yang pernah ada sebelumnya. Dan proses pembentukannya berdasarkan pada pengendapan yang terbentuk di lingkungan darat dan air. Sama ya seperti batuan sedimen. Kemudian ada batuan sedimen organik. Terbentuk dari pengendapan sisa-sisa bagian tubuh makhluk hidup dan mineral-mineral yang dihasilkannya. Ciri utamanya batuan sedimen organik adalah memiliki warna yang gelap sampai ke hitam.
Jenis batuan sedimen berdasarkan proses pembentukannya. Ada batu sedimen vulkanik, terbentuk dari hasil letusan gunung berapi. Contoh batu jenis ini adalah breksi dan aglomerat. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Contoh batu sedimen vulkanik. Jenis batuan sedimen berdasarkan tempat pengendapannya. Yang pertama, batuan sedimen terestrial. Batuan ini yang proses pengendapannya berlangsung di darat, misalnya batu pasir dan breksi. Kemudian batuan sedimen marine. Batuan sedimen ini proses pengendapannya berlangsung di laut, misalnya batu gamping dan batu garam. Berikutnya, batuan sedimen fluvial. Batuan ini yang proses pengendapannya berlangsung di sungai, misalnya batu pasir dan batu lempung. Kemudian ada batuan sedimen glasial. Batuan sedimen yang proses pengendapannya berlangsung di daerah es atau salju, misalnya batu morena. Yang bisa dilihat dari gambar ya teman-teman, ini batuan sedimen glasial yang proses pengendapannya berlangsung di daerah es atau salju. Kemudian jenis batuan sedimen berdasarkan tenaga alam yang mengangkut. Batuan sedimen erik yaitu udara. Batuan sedimen erik diangkut oleh tenaga angin, contohnya tanah los, tanah pasir, dan tanah tuf. Batuan sedimen akuatik. Batuan sedimen akuatik diangkut oleh air mengalir, contohnya tanah liat, tanah pasir, dan batu pasir. Batuan sedimen glasial diangkut oleh geyser atau es, contohnya moraina. Batuan sedimen marine. Batuan sedimen marine diangkut oleh tenaga air laut, contoh tanah pasir, tanah gunung pasir, dan tanah los. Karakteristik batuan sedimen. Batuan sedimen ini mempunyai warna yang khas. Warna dari batuan sedimen ini pada umumnya berwarna terang atau cerah seperti putih, kuning, ataupun abu-abu terang. Namun, tidak selamanya batuan sedimen ini berwarna cerah atau terang. Batuan sedimen ini ada yang berwarna gelap, yakni abu-abu gelap hingga hitam kelam, serta merah dan juga coklat. Dengan demikian, batuan sedimen ini mempunyai warna yang bervariasi. Variasi warna dari batuan sedimen ini disebabkan oleh komposisi bahan penyusunnya. Nah, bentuk butir penyusunan batuan sedimennya itu ada 4, yaitu oblet apabila ukuran tinggi sama dengan panjangnya tetapi tidak sama dengan lebarnya. Berikut equan apabila ukuran tinggi, panjang, dan lebarnya hampir sama. Kemudian blade apabila ukuran tinggi, panjang, dan lebarnya berbeda-beda. Terakhir prolet apabila ukuran panjang dan lebarnya sama tetapi ukuran tingginya berbeda. Nah, kebundaran penyusunan batuan sedimen. Berdasarkan kebundaran material penyusunan batuan, komponen batuan sedimen dibedakan menjadi 6 tingkatan, yaitu yang pertama sangat meruncing, kedua meruncing, ketiga meruncing tanggung ya, dan keempat membundar tanggung, kelima membundar, dan keenam sangat membundar. Kemudian di sini ada mineralogi ya teman-teman. Kebanyakan batuan sedimen mengandung baik kuarsa, terutama batuan silisiklastik, maupun kalsit, terutama batuan karbonat. Berbeda dengan batuan beku dan batuan metamorf. Batuan sedimen biasanya mengandung sangat sedikit mineral utama yang berbeda. Namun, asal-usul mineral dalam batuan sedimen sering lebih kompleks daripada dalam batuan beku. Mineral dalam batuan sedimen dapat dibentuk oleh presipitasi selama sedimentasi maupun ketika terjadi diagenesis. Struktur sedimen primer. Struktur sedimen dibedakan menjadi 2, ada yang primer dan ada yang sekunder ya teman-teman. Ini struktur sedimen primer. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk ketika proses pengendapan dan ketika batuan beku mengalir atau mendingin dan tidak ada singkapan yang terlihat.
Struktur primer ini penting sebagai penentu kedudukan atau orientasi asal suatu batuan yang tersingkap, terutama dalam batuan sedimen. Berikut struktur sedimen sekunder. Struktur ini terbentuk sesudah proses sedimentasi sebelum atau pada waktu diagenesa. Juga merefleksikan keadaan lingkungan pengendapan, misalnya keadaan dasar, lereng dan lingkungan organisnya, antara lain beban, rekah kerut, dan jejak binatang. Struktur sedimen organik. Berikutnya struktur yang terbentuk oleh kegiatan organisme seperti moluska, cacing atau binatang lainnya, antara lain kerangka, laminasi, pertumbuhan. Kemudian ada penamaan batuan sedimen. Biasanya berdasarkan besar butir penyusunan batuan tersebut. Penamaan tersebut adalah breksi, konglomerat, batu pasir, batu lanau, dan batu lempung. Breksi adalah batuan sedimen dengan ukuran butir lebih besar dari 2 mm dengan bentuk butiran yang bersudut. Konglomerat adalah batuan sedimen dengan ukuran butir lebih besar dari 2 mm dengan bentuk butiran yang membundar. Kemudian batu pasir, batuan yang dengan ukuran butir antara 2 mm sampai dengan 1/16 mm. Batu lanau, batu sedimen yang ukuran butir antara 1/16 mm sampai dengan 1/250 mm. Dan batu lempung, batuan sedimen dengan ukuran butir lebih kecil dari 1/250 mm. Nah, ada contoh batuan sedimen ini, ada batu konglomerat, batu pasir, batu serpih yang warnanya hitam ya. Dan ini batu gamping, batu breksi, dan batu lempung. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan saya mengenai materi tentang batuan sedimen. Mohon maaf apabila materinya kurang jelas dan apabila ada perkataan saya yang salah. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.